Selamat siang, Botani Square Bogor ya. Selamat siang semuanya. Dan salam swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Nah, kami ucapkan juga selamat datang untuk para peserta Botani Top Model 2020. Tepuk tangan dulu dong untuk para peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada peserta dan juga mungkin para juri ya, dan juga para pendamping bunda ayahnya juga ya. Terima kasih telah hadir di set atrium lantai 2 Mall Botani Square Bogor. Nah, Kak Felani, sebelum kita pemandu acara ini ya, kita perkenalkan diri dulu. Ya, dengan nama saya Rosa. Pertama itu di hari ini, di Sabtu 12 Agustus 2026, tepatnya di atrium lantai 2 Mall Botani Square Bogor. Ini adalah babak penyisihan ya. Nah, ini peserta yang lolos administrasi ini akan mengikuti babak penyisihan untuk memperebutkan posisi sebagai 20 finalis terbaik. Betul sekali. Penilaian ini dilakukan berdasarkan apa nih Kak Acong? Nih, penilaiannya berdasarkan penampilan, postur, teknik berjalan, kepercayaan diri, Komunikasi serta potensi peserta. Betul sekali. Lalu ada tahap kedua. Iya, tahap kedua ini ada coaching klinik yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026, tepatnya di Hotel Santika Bogor. Nah, ini apa nih? Coaching klinik itu akan melakukan apa nih para peserta nanti, Kak? Peserta finalis akan mengikuti coaching klinik yang diawali dengan sesi yoga di Celebrity Fitness. Oh, di Celebrity Fitness ya. Oke, lalu akan ini yoga ini untuk membentuk postur ya. Kebugaran dan kepercayaan diri tentunya Kak Acong. Lalu selanjutnya finalis akan mendapatkan pembekalan dari para dewan juri dan praktisi profesional mengenai catwalk, posting, etika, personal grooming, beauty class, public speaking, personal branding, karakter branding, serta profesionalisme di industri fashion. Ya. Betul. Dan sebagai bagian dari coaching ini, para finalis juga akan menjadi profesional fashion atau sesi foto bersama fotografer profesional. Iya. Betul, dan dalam sesi ini peserta akan belajar teknik pose, ekspresi serta penguasaan kamera. Yes. Lalu hasil pemotretannya akan menjadi salah satu komponen penilaian resmi dalam Botani Top Model 2026. Betul ya? Dan yang terakhir ada sangat ini sih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Yesus Naziza. Asal saya dari Kota Bogor. Tinggi badan saya 166 cm. Berat badan saya 40. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Salwa Khaira. Saya berasal dari Kota Depok. Tinggi badan saya 171 cm dan berat badan saya 55 kg. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Ayuwadi Zehi Kristi Akiniemi, biasa dipanggil Zehi. Saya berasal dari Kota Depok. Tinggi badan saya 165 cm, berat badan saya 48 kg. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keila Nabiha Ramadhani, berasal dari Kota Bogor. Tinggi badan saya 170 cm dan berat badan saya 62. Halo semuanya, nama saya Karawin Trisandra. Saya dari Jakarta dan tinggi badan saya 173 cm dan berat badan saya 45 kg. Terima kasih. Tell me you love me. Hello judges, nama saya Megan Jovanka, tinggi badan 174 cm, berat badan 50 kg, asal kota Depok. Terima kasih. Halo, selamat siang. Nama saya Fahira. Asal dari Kota Bogor, tinggi badan saya 167 cm dan berat badan 43 kg. Terima kasih. Halo
semuanya, perkenalkan nama saya Arabella. Saya berasal dari Kota Bogor. Tinggi badan saya 178 cm, berat badan saya 68 kg. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan namaku Helena Rameza Elianka, asal dari Depok. Tinggi badan aku 170 cm dan berat badan aku 45 kg. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naira Arisha Jasmine. Saya berasal dari Jakarta. Tinggi saya 164 cm dan berat badan saya 50 kg. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Amara Alisali. Asal saya dari Jakarta Selatan. Tinggi saya 160 cm, berat badan saya 60 kg. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal. Saya berasal dari Jakarta, tinggi 172 cm, berat badan 65 kg. Terima kasih. Hello, my name is Febri. I'm 175 centimeters and 68 kg. I'm from Bogor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadan. Saya asal kota Bogor. Tinggi badan saya 182 cm dan berat badan 64 kg.
Nih, sejajar. Ini ketarik. Ya, kamu percaya nggak? Kalau kamu lakukan itu, tinggi badan kamu akan nambah. Percaya nggak? Besok mau nggak? Ya, kamu tarik perutnya, kamu tahan, lepas, tarik lagi, kamu lakuin 30 menit atau 10 menit, naik lagi 15 menit, itu otomatis sudah mengunci. Dan kamu rasakan, tulang rusuk yang terakhir itu kayak orang ngunci. Ya, pertamanya memang tidak enak, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Ya, satu itu. Terus yang kedua, tadi saya lihat yang tadi Mas Sony bahas ya, Mas, tangan refleks. Kayak kamu lagi jalan tiba-tiba tangannya begini nih. Ini kamu nggak sadar. Kenapa? Karena kamu pelepasan stres ya, kurang rileks. Jadi harusnya pada saat kamu jalan, kamu harus rileks dan mengontrol. Dan ingat, dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu diperhatikan. Karena kamu nanti di atas catwalk, kamu diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya tadi Mas Roni bilang ada yang tangannya begini, tanpa sadar kan? Bagus nggak? Nah, sekarang kamu lebih rileks di belakang panggung, gerakin, dan kamu taruhnya yang bener. Nah, ini, ya, mau taruh di pinggang, lurus, tidak begini. Kelihatannya kalau dari situ gimana? Jari-jarinya, lihat, jari-jarinya hilang, ya. Jadi semuanya rapi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat berjalan, fokus supaya kelihatan kamu pede. Modal utama modeling itu adalah pede, percaya diri. Ya, percaya diri, fokus melihat ke satu titik. Kenapa? Karena pelajaran pertama kali yang saya dapat pada saat di modeling itu, melihat satu titik supaya seolah-olah mata saya tidak kosong. Ya, ini saya kosong. Lihat kosong nggak? Kosong. Tapi kalau saya lihat satu titik, beda nggak? Beda. Ya, gampang kan? Bisa kan? Nah, belajar. Lihat satu titik ke depan, fokus. Modalnya adalah modeling pede, percaya diri, yakin, rileks. Rileks tangannya, gerakannya, semua yang kamu taruh ini baik. Oke, sekarang kamu belajar untuk melihat ke satu titik ke depan. Lihat ke depan, duduknya yang bagus. Lihat ke depan, fokus satu titik. Iya. Beda sama kalau kamu lihatnya asal, kayak saya lihat kamu tapi, ya, sama kayak saya lihat kamu, keren banget sih. Nah, ya, jadi kamunya berbicara, kamunya hidup, bukan mati. Kamu jalan, kamu hidup, bukan jadi model. Kamu asal jalan aja ya Mas Sony ya, cuman ibu, keren. Iya, betul, nggak nyambung ya. Nah, saya mau kamu hidup, ya. Kamu jalan, kamu pose, kamu jalan ke depan. Oke.
Ya, jadi belajar untuk melihat satu titik seolah-olah kamu apa ya? Kasih nyawa hidupnya. Mau kamu lihat ke kanan? Boleh. Mau kamu lihat ke kiri? Boleh. Jangan jalan kayak orang bingung. Ya? Nggak boleh. Pokoknya lihat satu titik. Oke? Cukup ya pesan dari saya? Nanti dicoba lagi loh. Ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak ada satu manusia yang di dunia itu dilahirkan kemudian tiba-tiba langsung bisa jadi somebody, menjadi aktor, menjadi model, menjadi arsitek, menjadi perancang busana, menjadi MC, itu tidak ada. Tapi semuanya itu harus melalui proses. Ya. Nah, proses itu apa? Yang pertama adalah kita kenali diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita mau jadi model, kita harus pertama ngaca dulu deh, gitu ya. Ngaca dari bentuk wajah kita, dari postur kita, udah lurus, udah tegap, miring ke kiri, miring ke kanan, bahunya luncur ke depan atau harus dibuka. Itu adalah sebuah proses mengevaluasi diri. Yang bisa mengevaluasi diri itu hanya kita sendiri. Jadi seberapa kita sering mengevaluasi diri, itu adalah untuk memperkaya kita dan mengarah kita untuk menjadi seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Yang kedua adalah kita harus bisa mengontrol diri. Mengontrol diri itu adalah, maksudnya adalah mengatur, mengontrol postur tubuh. Misalnya nih, cara kalian duduk sekarang, duduknya banyak yang salah. Kenapa? Karena kalian duduknya nggak tegap. Coba tegap, terus ininya harus sampai di senderan. Coba, ayo, tegap. Ya, lehernya lurus ke atas. Ya, kepalanya jam 12 ke depan. 12. Ya, bahunya dibuka. Ya, tangannya dilemesin. Itu harus dilatih. Ya. Nah, semakin kita sering latihan, maka kita akan semakin otomatis. Jadi sama aja dengan penari, aktor, gitu ya. Semakin mereka banyak latihan, semakin mereka bisa mengontrol diri mereka. Jadi mereka bisa menyetel tubuh mereka kapan mereka posisinya dalam posisi yang benar atau posisinya dalam posisi yang santai. Lomba, baik lomba yang sederhana maupun lomba yang serius, diikutin aja. Ya, dari situ kalian akan belajar dari pengalaman dan kalian punya networking. Ya, oke, sukses untuk kalian. Tepuk tangan buat Pak Musa. Terima kasih. Ya, silakan Mas Sony, ada tambahan. Tambahannya adalah dalam fashion itu ada yang namanya beats dan off beat. Mira ya. Jadi tidak selalu kalau musiknya jeduk-jeduk kita harus menyesuaikan. Kalau musiknya jeduk-jeduk kita harus jalannya bisa langsung cepat. Kemudian kalau slow jadi slow enggak. Jadi sebetulnya itu juga perlu penghayatan setiap lagu. Bagaimana lagu yang beat bisa dibawakan dengan nyaman dan rileks itu juga boleh. Ya. Jadi itu juga perlu penghayatan lagu terhadap gerak kita sesuai dengan kemampuan tadi, balik lagi gitu. Jangan sampai memaksakan karena musiknya jedor-jedor jadi terus langsung kita jalannya jadi cepat juga. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tips terakhirnya. Jadi adik-adik jangan lupa ini tadi sudah diberikan masukan-masukan ya untuk kalian. Jadi kalau tadi kita menilai kalian apa adanya, ya. Jadi berdasarkan apa yang kalian pikir dan lakukan, ya. Lakukan dengan santai, nggak berlebihan. Dan apa semua yang sudah disampaikan oleh Pak Musa, Bu Mira, sama Pak Sony, ya. Dan ayo kita siap-siap untuk memberikan penampilan terbaik, ya, untuk penilaian penentuan. Memberikan 4 poin untuk nomor 2, nomor 6, nomor 8,
Selamat ya untuk kalian. Untuk yang 3 poin, berarti ada satu dewan juri yang tidak memberikan poin. Namun kalian tetap berhak maju ke grand final. Nomor 1, nomor 5, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, dan 16. Selamat untuk kalian semua. Untuk yang mendapat 4 poin, tolong kalian juga terus bisa improve ya. Apa yang bisa kalian berikan lebih baik. Untuk yang mendapat 3 poin, berarti ada hal yang masih perlu kalian perbaiki. Baik itu dari postur badan yang kurang tegak atau tidak percaya diri, matanya masih nggak jelas ya. Tuh, kemudian pada waktu